Tes 1 2 cek 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 1 cek cek cek. Cek 1 cek cek tes 1 cek 1 cek tes tes cek 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 tes 1. Cek 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 tes tes cek 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 tes 1 cek 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 tes 1 cek Bismillah. Terus
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang dosa-dosa besar. Sebagaimana telah kita tekankan, sampaikan beberapa kali bahwa kita mempelajari tentang dosa-dosa besar dengan tujuan agar bisa menjauhinya. Karena kita tahu bahwasanya itu dosa besar dan tahu bahwasanya dosa tersebut akan mendatangkan dampak buruk dunia ataupun akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyampaikan kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Ini supaya mereka bisa mengamalkannya. Wa kuntu, adapun aku, as'aluhu 'anil syarri. Adapun aku memiliki kebiasaan bertanya tentang keburukan-keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena aku takut kalau keburukan tersebut menimpa diriku. Ini supaya dia bisa menghindarinya. Maka sebagai seorang muslim sudah seyogianya mengetahui kebaikan dan keburukan. Sehingga dengan kebaikan dia bisa mengamalkan ketaatan, dan dengan mengetahui keburukan dia bisa menjauhi keburukan, menjauhi kemaksiatan. Jadi harus berpasangan, karena sesuatu itu akan diketahui secara utuh apabila dia mengetahui tentang keutamaan sesuatu tersebut dan mengetahui bahaya-bahaya di luarnya. Seorang mempelajari tauhid, maka akan utuh kalau dia mengetahui tentang keutamaan tauhid dan mengetahui tentang jenis-jenis kesyirikan dan bahayanya. Karena betapa banyak orang yang dia sudah mengetahui tauhid, sudah mempelajari atau sudah tahu tentang tauhid, diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, tapi terkadang masih terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la a'lamuhu. Ya Allah,
lindungi diriku, aku berlindung kepadamu dari segala macam bentuk kesyirikan yang aku ketahui. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apabila aku terjerumus ke dalam kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jadi perlu kita mengetahui satu keburukan agar kita bisa menghindarinya. Seperti yang pernah saya sampaikan, insya Allah nanti akan kita bahas juga dosa yang ke-12, yaitu tentang riba, rente, lintah darat, membungakan uang pinjaman, dikasih istilah bunga, padahal itu adalah membangkaikan, ya kan? Tapi di istilah yang menarik, bunga. Ini sesuatu yang bertambah indah, bertambah dan bertambah indah. Padahal riba itu adalah bangkai. Insya Allah akan kita pelajari. Ada seorang yang teman kita di luar Pulau Jawa ketemu dengan kita, cerita, dulu saya itu sudah tahu riba itu haram, tapi saya tidak tahu bahwa pekerjaan yang saya geluti adalah riba. Jadi kita tidak cukup untuk mengetahui sesuatu secara dari satu sisi, tapi juga harus mengetahui dari sisi yang lain. Banyak masih terkadang sebagian kaum muslimin tidak tahu bahwasanya hal itu adalah termasuk dosa. Masuk ke rumah makan, saya lihat ada gantungan-gantungan di atas pintu masuk, raja-raja. Saya tanya, Bu, itu raja-raja itu untuk apa? Kata sang ibu, itu namung srono kok Mas. Itu cuma sebagai sarana aja, bukan apa-apa. Kita nggak percaya kalau itu bisa mendatangkan rizki, bisa, tapi cuma hanya sekedar sarana katanya, srono. Padahal dalam Islam kita ketahui bahwa sarana itu terbagi menjadi dua. Ada sarana yang syar'i, ada sarana yang tidak syar'i. Dan sarana tidak syar'i semacam raja-raja itu adalah dihukumi kesyirikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantung tamimah, jejimatan, beraneka ragam jimat, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Cuma srono, ya, menganggap bahwa sudah sekedar sarana. Padahal ahli itu apa namanya? Pakar dalam bidang rajah. Ya, ada seorang dukun kelas internasional. Ya. Dukun kelas internasional itu ya paling tidak bisa bahasa Arab. Wong rajah itu pakai bahasa Arab. Nah, saya pernah lihat di sebuah video tentang seorang dukun ketangkap. Dia dukun Arab. Dia mengaku ketika ditanya tentang rajah, maka rajah itu hanya dua maknanya. Kadang ada sin, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sot, 2, 1, 2, 2, 1, 2, jim, 4, 6, 7, dan seterusnya. Itu ada maknanya dan tulisannya pakai bahasa Arab. Maka yang berhak bicara adalah orang yang paham tentang huruf Arab dan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini dukun dukun, tukang sihir, ketangkap. Dia ditanya, apa arti rajah? Kata orang ini, rajah itu hanya salah satu dari dua kemungkinan. Kalau enggak A, ya B. Kalau tidak A plus
B. Atau kalau tidak B plus A. Kalau enggak A ya B, kalau enggak A plus B. Apa yang pertama? Yang pertama, rajah itu adalah minta tolong kepada setan dan jin. Jadi kalau ada ustadz, Pak Ustadz, tapi nulis rajah dan diberikan kepada siapa? Jamaahnya, yaitu yang paham ya pakar dalam bidang rajah. Pak Ustadznya mungkin tidak paham, akan mengatakan ini sekedar sarana. Pakar mengatakan itu adalah satu permintaan tolong kepada syaitan. Syaitan kan biasanya namanya berbahasa Arab dan biasanya enggak jelas namanya. Wong di Jawa saja namanya kalau setan-setan itu enggak jelas kok. Ada yang genderuwo. Dari bahasa apa itu? Genderuwo. Ada lagi apa? Wewe gombel. Artinya apa? Enggak ada artinya. Tapi itulah. Nah, di dalam bahasa Arab pun begitu. Ada nama-nama syaitan yang enggak jelas. Mungkin zim, ja, 3 kali itu adalah menyebut nama-nama syaitan. Kita enggak tahu. Yang tahu ahlinya. Itu yang pertama. Minta tolong pada syaitan. Yang kedua adalah menghina Allah. Menghina Allah. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman, iblis itu menuliskan buku-buku sihir dan diletakkan di bawah singgasananya siapa? Sulaiman. Raja-raja itu turun-temurun dari iblis, ngan dukun fulan, ngan dukun fulan, ngan iblis. Haddasana dukun fulan, qal haddasana dukun fulan, wa qal haddasana iblis. Itu ilmu turun-temurun itu. Yang ngarang itu adalah siapa? Iblis. Teorinya dipelajari. Teori penulisan raja dipelajari di beberapa lembaga pendidikan agama. Dengan kitab tertentu. Di mana di kitab itu nanti akan ada tingkatan latihan penulisan raja. Saya pernah ketemu dengan sebagian ustadz. Dia dulu pernah mondok dan dia mempelajari kitab itu. Saya tanya, antum bisa nulis raja? Bisa, karena kita pelajari ustadz katanya. Jadi nulis raja itu bisa dipelajari. Itu ilmu turun-temurun itu. Makanya kalau ada ustadz kok nulis apa? Raja. Kiai kok nulis raja. Maka arti dari raja yang dia tulis itu satu dari dua. Satu, minta tolong pada apa? Syaitan. Yang kedua, menghina Allah. Nah yang ketiga lebih parah. Dua-duanya. Ia minta tolong kepada syaitan dengan cara menghina Allah. Wah ini ngeri. Ini kata pakar raja. Orang yang tahu tentang raja dan dia dukun. Ketangkep saat itu. Ala kulli hal, banyak orang yang melakukan satu dosa besar. Akan tapi dia tidak tahu bahwasanya hal itu adalah apa? Dosa. Nah, ini kita perlu pelajari. Supaya kita tidak terjerumus. Ini mukadimah yang terlalu panjang, tapi saya berharap ini ada tambahan faedah. Ya. Intinya bahwa dosa besar yang kita pelajari sekarang adalah dosa besar yang paling menyeramkan juga. Yaitu perbuatan apa? Sodomi, liwat, homo, seks, dan seterusnya. Nah, istilah-istilah laki-laki mendatangi laki-laki lain sebagaimana seorang suami mendatangi pasangannya secara halal. Ya. Yang ini dosanya sangat menyeramkan dan sangat besar. Baik,
Pada kesempatan yang lalu kita sudah pelajari bahwa di antara kebiasaan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, mereka itu melakukan hal-hal yang tercela. Di antaranya mereka kufar terhadap Allah, terhadap Nabi Lut dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan perbuatan homoseksual. Yang ketiga, mereka perampok. Boleh dikatakan ya perampok tapi banci gitu ya. Ya, walaupun banci tapi perampok. Banci atau bencong ya? Bencong ya. Ya, jisimnya laki-laki tapi hakikatnya mereka memiliki apa ya? Ya kalau pasangan begitu kan biasanya ada yang cenderung menjadi female, ada yang cenderung menjadi male-nya. Ada yang cenderung sebagai suami, ada yang cenderung sebagai selain suaminya. Yaitu apa? Pasangannya. Katanya begitu, Allahu ta'ala a'lamu bi as-shawab. Kebiasaan mereka buruk-buruk. Nah, di antara kebiasaan mereka yang buruk adalah suka menebar keburukan. Tidak malu-malu melakukan apa? Perbuatan buruk. Di majelis-majelis mereka, ya mungkin mabuk-mabukan, mungkin membicarakan hal-hal yang buruk. Tadi malam, tadi, kemarin, 3 hari yang lalu, demikian dan demikian. Itu menjadi pembicaraan mereka. Sampai yang kita contohkan kemarin adalah apa? Mereka yatadorotun. Tidak merasa malu kalau saling apa? Mengeluarkan kentut. Padahal kentut itu adalah sesuatu yang harus kita apa? Anggap privasi. Karena selain mengganggu juga malu. Jadi malu. Ya kalau masih ada rasa normal, kita akan malu kentut di hadapan orang. Tapi mereka enggak. Terang-terangan. Ya. Baik. Itu kebiasaan mereka. Kemudian akan kita lanjutkan. Ja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dhaif jiddan. Sangat dhaif, ya. Hadis yang sangat lemah. Disebutkan oleh Al-Imam atau Al-Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sihakun nisa bainahunna zina. Sihak itu adalah pergaulan dalam tanda petik ya. Sudah paham ya? Pergaulan atau wanita mendatangi wanita satu sama lain itu adalah termasuk perbuatan apa? Zina. Dan disebutkan oleh ahli tafsir ketika mereka menafsirkan yang seperti saya sampaikan, mereka menafsirkan ayat-ayat tentang kebiasaan kaumnya Nabi Lut, mereka mengatakan bahwasanya wanita-wanita juga melakukan sebaliknya. Ya, kalau kaum laki-laki mendatangi laki-laki, maka kaum wanitanya pun mendatangi kaum wanitanya. Walaupun tidak ada dalil yang sharih, yang tegas, kalaupun ada sharih semacam ini yang tegas, maka itu dhaif. Tapi ahli tafsir menceritakan hal itu. Dan ahli tafsir adalah mumpuni di bidang mereka. Jadi mereka itu yang lebih tahu tentang riwayat-riwayat, berita-berita yang berkaitan dengan sekitar tafsir. Makanya walaupun mungkin mereka menukil hadis yang dhaif, ya, tapi penukilan mereka bisa saja diakui. Karena mereka adalah orang yang tahu tentang bidang keahlian mereka. Ya, tahu tentang bidang keahlian tafsir tersebut. Ala kulli hal, ini hadis dhaif jiddan, akan tapi maknanya tentu tidak salah bahwa seorang wanita mendatangi wanita yang lain sebagaimana wanita didatangi oleh suaminya, itu adalah kemudian disebutkan di sini satu hadis yang mungkar. Mungkar itu ya dhaif, salah satu jenis dari dhaif, tapi maknanya
di antara yang disebutkan itu didukung oleh hadis-hadis yang lain yang kuat. Saya akan bacakan di sini. Hadis ini mungkar ya. Hadis ini mungkar. Hadis ini bidzat, hadis ini sendiri tidak bisa jadi hujjah. Tapi kita punya hadis-hadis lain yang sahih yang menerangkan tentang sebagian isi yang disebutkan. Kata di dalam riwayat ini dikatakan arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Ada 4 perkara yang menjadikan seseorang menghadapi waktu paginya dalam kondisi dimurkai oleh Allah. Jadi pagi dimurkai oleh Allah, yumsuna fi sakhatillah. Tiba di sore hari sama dimurkai oleh Allah. Pagi dimarahi oleh Allah, sore dimurkai oleh Allah. Ya. Qil manhum, dikatakan siapa mereka ya Rasulullah? Sekali lagi hadis ini adalah hadis yang apa? Mungkar. Silakan yang ada helm di luar mungkin. Apa saja ya Rasulullah? Qal, maka dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Kaum pria yang menyerupai wanita. Ya. Cara jalannya sengaja seperti apa? Kaum wanita. Dandanannya seperti kaum wanita. Cara bicaranya dibuat seperti kaum wanita. Yang seperti ini dimurkai, sengaja menyerupai kaum wanita. Pakai bedak. Terus apa? Pakai gincu. Jadi kumisen tapi pakai gincu. Gincu itu apa? Lipstick. Kumisnya dikerok. Terus kasih lipstick. Na'udzubillahi min dzalik. Wedaan. Sudah gitu dikasih apa? Anting telinganya. Rambutnya sengaja dipanjangkan untuk menyerupai wanita misalnya. Dan dia berdandan seperti wanita. Apalagi model sekarang ya, make up itu bisa merubah berapa persen ya? 100% bisa? Dari laki-laki didandani jadi wanita. Asalnya Mas sopo ya sing pakai nama tapi nggak mirip yang ada. Kenapa? Mas sopo ya? Pokoknya jeneng lanang ya asalnya ya. Begitu didandani kok dadi mbak. Bisa nggak sih kayak gitu? Oh iya ya, apalagi sekarang katanya ada apa tuh? Topeng itu ya. Topeng penyamaran. Ya wallahu alam. Ala kulli hal. Mohon maaf, yang laki-laki dadanya sengaja disuntik atau dioperasi, ditembel, dimasuki gombal atau apa mungkin ya. Jadi bentuknya seperti miliknya wanita. Ini juga satu perkara yang sangat dimurkai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi hadis ini dhaif ya, tapi ada hadis yang sahih yang menerangkan hal yang sama. Ya. Dalam hadis ini dikatakan orang-orang yang dimurkai Allah di pagi hari dan dimarahi oleh Allah di sore hari itu adalah diantaranya adalah kaum pria yang menyerupai kaum wanita. Siapa lagi? Wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Dan kaum wanita yang berusaha berdandan menyerupai kaum pria. Kaum wanita yang merubah dirinya seakan-akan kaum laki-laki. Dan ini banyak
Saya terkadang sampai pernah satu saat saya heran ini laki-laki atau perempuan. Tapi saya tidak menuduh dia menyerupai, cuma dandanannya. Saya tidak menuduh dia berusaha menyerupakan dirinya seperti apa? Laki-laki. Tapi karena saya lihat tadinya laki-laki, kemudian kok lama-lama curiga. Ini benar-benar laki-laki atau perempuan? Saya nggak bisa mengamati, kecuali satu yang saya lihat. Di telinganya ada bekas tindian. Wah, Ustaz, sekarang laki-laki juga ditindik. Ya mbuh wi lanang po itu wis dadine. Tapi dia mirip laki-laki. Tapi saya lihat kok tingkahnya bukan tingkah laki-laki. Ini yang mencurigakan, membuat saya curiga. Mudah-mudahan Allah mengampuni kecurigaan saya dan mudah-mudahan dia tidak bermaksud untuk seperti itu. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini orang perempuan yang menyerupai laki-laki. Walladzi ya'til bahimah. Dan yang ketiga, kan 4 orang tadi yang dimurkai oleh Allah. 1 laki-laki yang menyerupai wanita. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, orang yang menggauli binatang. Sebagaimana seorang pria menggauli istrinya. Apa ya ana? Nggih wonten. Ning rasa diceritake. Yang jelas ada. Ada. Wal iyadu billah. Wallati ya'ti dzakara. Dan kaum pria yang mendatangi sesama laki-laki, yaitu liwat, melakukan dosa liwat. Ini hadis walaupun mungkar sudah diterangkan sebelumnya tentang bahaya-bahaya itu, hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kayak laki-laki yang mendatangi laki-laki sudah diterangkan sebelumnya. Bahwasanya itu dosa besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Termasuk juga seorang yang mendatangi siapa? Hewan. Ini juga termasuk dosa besar yang hukumannya adalah dihukum pelakunya dan dibunuh hewan sasarannya. Termasuk kaum wanita yang menyerupai laki-laki, kaum laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini akibatnya nanti kalau ada laki-laki menyerupai wanita, maka dia pun akan disenangi oleh laki-laki. Akibatnya akan terjadi hubungan antara laki-laki yang berdandan seperti wanita dengan laki-laki yang betul-betul tampak laki-laki. Ini ngeri. Yang seperti ini sangat berbahaya. Atau sebaliknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Ustadz, mungkin sebagian sengaja. Dia laki-laki tapi berdandan seperti apa? Perempuan. Kalau itu salah Ustadz, dosa besar. Bagaimana dengan sikap dan sifat pembawaan? Terkadang sebagian laki-laki memiliki sikap seperti sebagian kaum wanita. Mungkin cara berjalannya Allah ciptakan memang dari kecil seperti itu. Kemudian cara bicaranya juga agak mirip-mirip dengan lawan jenisnya. Maka bagaimana? Kalau memang itu Allah takdirkan terbawa dari kecil, insya Allah tidak berdosa. Tapi dia harus berusaha untuk merubah dan belajar bagaimana cara jalannya kaum pria dan cara bicaranya kaum pria. Jadi berusaha untuk merubah sikap dan juga beberapa sifat yang mirip dengan lain jenisnya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Banyak pula dinukil di sini penukilan tapi riwayatnya dhaif. Ya. Ada yang palsu. Dan sebetulnya maknanya pun tidak kemudian dhaif atau maknanya tidak kemudian salah 100%.
maknanya benar. Hanya saja periwayatannya diriwayatkan secara apa? Secara dhaif. Di antaranya mungkin ada satu hadis dhaif di sini tentang hukuman yang didapatkan oleh pelaku liwat. Ini kayaknya masalah gaib. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas. Ya. Annal luti, bahwasanya pelaku homoseksual idza mata min ghairi taubatin, kalau dia mati sebelum taubat, pelaku homoseksual waliyadzubillah, kalau dia mati sebelum taubat, fa innahu yumsahu, sesungguhnya dia akan dirubah bentuknya, yumsakh, masakh, dirubah bentuknya, fi qabrihi, di dalam kuburannya, khinziran, sebagai seekor babi. Nah, ini apakah ini adalah riwayat yang menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan hadis ini dhaif, tidak sah. Jadi periwayatannya tidak benar. Tapi apakah pernah terjadi seperti itu? Wallahu a'lam. Kalau timbul pertanyaan, apa mungkin manusia dirubah menjadi hewan? Jawabannya, mungkin. Contohnya siapa? Lutung. Contohnya kok lutung kesarung. Lutung kesarung itu kan dunia apa? Cerita ya. Dunia cerita kalau di Indonesia kan ada ya. Manusia berubah jadi hewan. Contohnya siapa? Pitung. Si Pitung. Pitung itu pendekar filmnya. Bisa berubah diri menjadi apa? Ayam. Gitu. Ada lagi enggak? Ada. Jaka Sembung. Dirubah menjadi apa? Babi. Tapi itu kan cerita-cerita. Kita ingin yang nyata. Adakah manusia berubah wujudnya menjadi hewan? Jawabannya ada. Siapa itu? Bani Israel Yahudi. Yang dirubah oleh Allah menjadi apa? Kera dan babi. Jadi mereka dirubah oleh Allah karena melanggar larangan, ya kan? Larangan apa? Berburu. Berburu ikan di hari Sabtu. Dilarang berburu di hari Sabtu. Ngakali. Ngakali itu apa? Hah? Berusaha cari-cari apa ya? Ngakali. Apa ngakali itu? Apa? Hilah. Mencari celah-celah supaya dianggap tidak salah. Sabtu dilarang berburu ikan. Padahal hari Sabtu itu ikannya muntuk-muntuk. Numpuk. Kayak sebuah danau di Kalimantan Barat. Apa itu? Danau Sentani. Sentarum. Orang-orang sana sudah ma'ruf. Namanya Danau Sentarum itu. Mancing itu makcelup. Cepat sekali. Apalagi kalau Sentarum lagi apa? Surut. Itu ikan tinggal milih. Aliran air itu isinya ikan. Yang dipilih dulu, ini enggak jadi, ini enggak jadi, ini enggak jadi. Masya Allah. Itu mungkin. Nah ini mungkin kalah dari Sentarum. Lebih dahsyat dari Sentarum. Ikan itu gampang sekali ditangkap di hari Sabtu. Mereka bermunculan. Tapi dilarang oleh Allah. Akhirnya mereka membuat hilah. Rekayasa, celah. Supaya tidak dianggap bersalah. Pasang jebakan ikan di hari Jumat. Sabtu ditinggal ongkang-ongkang. Neng ngarep
lawang karo madang kur nganggo kaos kotang. Ya. Saya nggak kemana-mana kok. Hari Sabtu di rumah. Iya betul. Tapi jebakannya sudah dipasang. Ahad. Baru mereka tarik jebakannya. Nah, itu kan sama saja berburu di hari Sabtu. Allah murka. Sudah banyak yang menasehati. Tapi mereka tidak menuruti. Akhirnya keesokan harinya orang-orang yang melanggar perintah Allah itu dirubah menjadi apa? Monyet. Semuanya berubah. Kecuali matanya katanya. Jadi keluarganya bisa mengenali si monyet itu dari apanya? Matanya. Satu sama lain melihat. Ini anaknya, ini bapaknya ini. Loh ini tetangganya ini. Masya Allah. Allahul musta'an. Jadi mereka bisa mengenali satu sama lain. Tapi umur mereka tidak panjang. Berapa hari? 3 hari. Dan mereka tidak beranak. Ya, mereka tidak beranak pinak. Ya, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Akhirnya muncullah di kemudian hari kok ada orang Yahudi berteori tentang adanya teori evolusi yang menimpa kehidupan kera kemudian berubah menjadi manusia. Nah, kita nggak tahu itu asal usulnya. Menghubung-hubungkan antara kera dengan manusia. Walaupun teorinya sebetulnya sudah gagal total karena ada satu rantai yang tidak nyambung antara kera dengan manusia. Ala kulli hal itu adalah teori evolusi, itu bikinannya Darwin. Darwin itu orang Yahudi. Dulu kita pelajari di masjid ini tentang kejujuran, sidq. Bahwa di antara sifat orang Yahudi itu pendusta. Sampai dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, moto orang Yahudi itu adalah ikdzib waqdzib, dusta dan teruslah berdusta hatta yusaddiqakan nas, sampai orang-orang itu mempercayai kamu. Itu prinsipnya. Makanya kita khawatir Pak Darwin, teori evolusi pun prinsipnya adalah sama. Dia ingin jadi orang terkenal, atau mungkin memiliki teori, tahu kesalahannya, tapi terus dia promosikan, sehingga teori itu banyak dianut oleh sebagian kaum muslimin, bahwasanya teori itu adalah benar, sehingga diajarkan di sekolah-sekolah. Ya, termasuk dulu kita juga belajar tentang asal muasal manusia. Tentu itu adalah sebuah kedustaan karena manusia adalah keturunan Nabi Adam. Kita lanjut. Jadi Ibnu Abbas, ada riwayat dari Ibnu Abbas dan ini dikatakan riwayat yang dhaif, bahwa manusia yang melakukan homoseksual dan belum bertaubat, maka di kuburannya dia akan dirubah menjadi seekor babi. Wal'iyadzu billah. Tentang benar tidaknya kita tidak tahu, tapi yang jelas riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada hadis yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullahu, Allah tidak akan melihat, yakni dengan pandangan rahmat, ila rajulin, kepada seseorang, ata dzakaron, Allah tidak akan melihat seorang pria yang mendatangi sesama pria. Paham maksudnya? Ya, itu perbuatan luti atau liwat, mohon maaf, liwat atau homoseksual. Awim ra'atin, atau seorang wanita, seorang pria mendatangi seorang wanita fi duburiha. Paham ya? Di dalam duburnya.
yang diistilahkan lutiyah saghirah. Ya, tentu dosanya berbeda antara laki-laki mendatangi laki-laki di duburnya dengan laki-laki, misalnya suami ya, mendatangi istrinya di duburnya. Satu berdosa, yang kedua juga berdosa. Dan dosanya sama-sama apa? Besar. Hanya saja tentu segala sesuatu bertingkat-tingkat. Yang pertama tentu lebih dahsyat daripada dosa yang kedua. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih tentang bahwasanya Allah tidak akan melihat seorang pria, tidak akan melihat dengan pandangan rahmat, ini tidak akan merahmati seorang pria yang mendatangi pria lain sebagaimana suami mendatangi istrinya, atau seorang pria yang mendatangi wanita di duburnya. Beda pula nanti wanitanya itu siapa? Apakah istrinya ataukah bukan istrinya? Mereka semua berdosa, tapi tentu dosanya bertingkat-tingkat. Kalau wanitanya adalah wanita yang halal, dia berdosa, tapi dosanya tidak sebesar, kita katakan semuanya besar, tapi tidak sebesar seorang pria yang mendatangi wanita di duburnya dan wanita tersebut bukan istrinya, ya. Nasallahu salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin, muslimat dari segala macam bentuk dosa-dosa besar. Allahumma amin. Ada pembahasan yang seakan-akan di luar ini, yaitu tentang masalah amrod, ya. Anak laki-laki yang belum tumbuh kumis ataupun jenggotnya. Remaja-remaja yang belum tumbuh kumis atau jenggotnya. Makanya ini ada pembahasan tersendiri, ya. Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang lain untuk menggambarkan betapa pembahasan ini penting. Saya akan nukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, suatu saat ketika beliau masuk di pemandian umum, maka di antara orang yang masuk itu ada seorang remaja yang wajahnya itu sangat tampan. Wajahnya sangat tampan. Apa ya namanya? Bukan goodbye. Wajahnya goodbye. Good looking. Betul? Looking. Bacanya lo. Good looking. Ya. Enak dipandang gitu ya. Good looking. Wajahnya apa ya? Mencorong gitu ya. Mencorong. Maka apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Akhrijuhu anni. Tolong keluarkan remaja ini, pemuda ini, agar tidak masuk bersamaku. Ya. Jadi sama-sama masuk pemandian, maka diusir sama Sufyan Ats-Tsauri. Fa inni ara, apa alasannya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Saya memandang setiap wanita itu disertai seekor setan. Ini wanita yang bukan mahram. Itu akan didembloi seekor setan, menghias-hiasi sehingga laki-laki menjadi tertarik. Itu setan. Satu setan yang menyertai seorang wanita. Apa kata beliau selanjutnya? Wa ara ma'a kulli sabiyyin hasanin. Adapun seorang pemuda remaja yang tuampan, ya, bid'atu asyara syaitonan, ada sekian belas setan. Apa mereka? Menghiasi pemuda tersebut sehingga daya tariknya lebih mematikan daripada daya tarik seorang wanita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita,
anak-anak kita, anak keturunan kita semuanya, kaum muslimin muslimat dari godaan syaitan, dari kejahatan syaitan dimanapun kita dan mereka berada. Allahumma amin. Karena pentingnya hal itu, tetap kita akan bahas pembahasan yang kaitannya dengan remaja amrot namanya. Remaja yang tampan, belum berkumis, belum ada jenggot, dan dia menyerupai kaum wanita. Yani tampangnya itu nek dijilbabi, ya, kalau dikasih apa? Kerudung, itu bisa-bisa orang ngira itu adalah apa? Gadis. Saking tampannya pemuda tersebut. Ada nggak yang tipe seperti itu? Apakah antum ketika remaja termasuk yang seperti itu? Ya, biasanya anak-anak muda memang begitu. Apalagi anak-anak kecil, memang Allah bikin menarik sehingga orang tuanya tertarik dengan dia. Nah, kalau anak kecil wajahnya sudah kayak kita nggak tertarik dengan dengan mereka. Makanya orang tua sayang pada anak kecil karena wajahnya memang wajah yang polos, ya, menarik, membuat hati menjadi apa? Senang. Yang akan kita bahas adalah remaja-remaja yang mulai tumbuh dewasa tapi belum muncul tanda-tanda kaum pria, kumislah, jenggotlah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.